Balik lagi di Ngelantur bareng gua sama Kenneth Liwang yang kalian sayangi semua ya. Sarheyo. Kali ini kita mau bahas apa kan? Bahas apa ya? Ya, DC dong ya. Iyalah, gila ini kemarin lagi ini ya lagi brutalan nih. Kacau nih. Lagi kacau. Kacau balau. Aduh. Ya pasti kalian yang mau nonton video ini juga pasti kalian lagi kesel juga nih kayaknya. Iya nih kayaknya. Pada kesel nih. Ya jadi seperti yang kalian tahu ya, baru aja James Gunn konfirmasi, bahkan Henry Cavill sendiri konfirmasi kalau misalnya Henry Cavill nggak bakal jadi Superman lagi di film-film DC ke depannya. Iyalah. Oke kan, gue pengen nanya sama lu kan. Lu pas terima berita ini, lu gimana efeknya kan? Gue kayak what the fuck. Kasian sih, sebenarnya kasian sih. Kasian sama Henry Cavill. Iya, dia udah kehilangan Witcher. itu parah sih. Terus iya, dia langsung kayak walaupun Superman nggak jadi by the way. Anjing. Iya, itu parah sih. Kesel. Gue sih kesel sih. Tapi gimana menurut lu Superman yang diperankan oleh Henry Cavill tuh gimana? Oke sih. Hah? Cocok dia, cocok. Cocok kan? Cocok. Ini. Oke banget. Ya, gua nggak heran kenapa semua fans DC pada kesel karena memang itu udah kayak gimana ya? Memang belum sekelas kayak Gal Gadot sebagai Wonder Woman atau Hugh Jackman sebagai Wolverine atau Robert Downey Jr. sebagai Iron Man. Tapi ini satu level di bawah lah. Tapi jadi tetap ikonik gitu loh. Tetap cocok banget sebagai Superman. I mean lu kalau apa ya anak tahun 2003 2005 gitu lah. Pasti kalian tahu Superman ya dia. Gitu. Iya, kayak Brandon Root mungkin tahu lah yang Superman Returns, tapi itu cuma satu film dan agak gagal sih. Itu tahun berapa sih? 2006 kayaknya. Ya itu nggak mungkin, mereka masih umur 34 5 6 tahun gitu. Ya, lu sendiri kalau buat kita kan yang umur 2021 kan pasti tahu. Tapi kalau makanya tadi gue bilang umur 2003 sampai 2005 gitu loh. Iya. Pasti mereka tahu itu, mereka pasti tahu Superman Henry Cavill. Iya, karena 2013 ya. 2013 Man of Steel, dan ini film pertamanya DC loh, DCU, DC Extended Universe. Zack Snyder punya ini, anjir. Kayak lu anggap aja lu hilangin kayak fondasi utama dari sebuah universe-nya gitu. Ya kan? Dihilangin dan ya kita tahu sendiri kenapa ini bisa terjadi karena James Gunn udah mengambil alih kursi kepresidenan DC gitu. Dia kok CEO-nya Warner Bros ya, bareng Peter Safran bagian bisnis sama marketing, James Gunn bagian kreatif. Anggapannya Kevin Feige-nya DC gitu. Kevin Feige, Marvel punya Kevin Feige, James Gunn DC punya James Gunn. Dan gue tahu dia pengen nge-reboot ya. Jadi ya udah pastilah Wonder Woman 3 di cancel. Man of Steel ya ini awal kan kita taunya Man of Steel 2 nih mau dikerjain. Di cancel juga artinya. Henry Cavill dihilangin dan ya kan tahu kan kalau misalnya James Gunn mau buat Superman yang masih bocah kan. Masih muda lah ya. Masih bukan bocah sih, tapi kayak baru mulai itu kan di Day Planet. Baru mulai. Ya kan dia reporter kita tahu lah ya. Nah, gimana tuh pendapat lu kan? Gimana ya? Aduh, kayak orang-orang udah capek ya. Ada capek ya, diribut terus gitu loh. Apalagi DC paling sering. DC tuh parah. Kayak di situ kita udah kenal berapa Superman anjir, kayak ada berapa ya? Brandon Root, Christopher Reeve, Man of Steel, ada lagi nih yang baru. 4. Tambah lagi ada lagi nanti Superman yang versi hitam, kulit hitam. Masih dilanjutin sama James Gunn. Kenapa itu? Nggak jelas sumpah. Nggak jelas. Emang. Nggak tahu lah, gue juga bingung, udah capek gue sama DC. Cuman lu termasuk yang pro atau kontra nih? Apa? Ributnya? Terhadap James Gunn mau ribut. Sebenarnya gue rada ke pro, tapi cara dia lakukan salah. Oke, harusnya gimana? Harusnya konklusin dulu nih Zack Snyder Universe. Selesain dulu kan? Selesain dulu aja. Kenapa? Sumpah lah. Kayak abis film ini udahlah Justice League the end gitu misalnya atau apa gitu lah. Terus akhirnya pas mereka lawan kayak itu nih, kayak gue ambil inspirasinya dari itu sih. Justice League itu animasi yang Universe 52 tuh. Dark Apocalypse. New 52 kan? Iya. Dark Apocalypse. Dark Apocalypse gitu. Ya. Dimana hampir semua hero mati sama Darkseid ya. Sama Darkseid ya. Darkseid. Dan ya si Flash rewind kan? Iya, karena bumi itu udah gak stabil. Soalnya Darkseid tuh udah ambil energi bumi, tengah bumi gitu loh. Nah, iya. Jadi rotasinya hancur, rotasinya. Ya, benar. Cuman gini loh. Ini juga sebenarnya
termasuk salah satu teori ya. Kan The Flash ini kan masih ada nih sisa film nih. Iya. Ya kita tahu lah film terakhir untuk Snyder Universe ini The Flash. The Flash apalagi? Shazam. Shazam 2 ya. Iya, sama Aquaman 2. Blue Beetle. Ibu itu masih ya? Blue Beetle masih. Oh. Nah, Blue Beetle kita nggak tahu nih masuknya kemana. Belum tahu. Oh. Nah, pokoknya 4 film yang gue kasih tau tadi ini bakal keluarnya tahun depan nih. Jadi ini pesta buat fans DC untuk terakhir kalinya lah menikmati Snyderverse. Tanggung gak sih sebenarnya? Tanggung gak sih? Justice League tambah lagi gitu. Iya udahlah, di situ kamu tambah lagi gitu. Gini, coba kalau gue jadi James Gunn ya, selesain dulu nih. Gue Man of Steel 2 sekalian ya. Man of Steel 2 terus paling gak kasih opportunity buat Ben Affleck lah, satu film lah. Iya sih. Batman for solo movie lah, ya kan? Seperti yang kita tahu Batman Ben Affleck punya, harusnya ada solo movie-nya sebelum Pattinson ya. Harusnya Batman-nya dia lawan Deathstroke. Tapi gak jadi ya, karena Warner Bros lagi-lagi kan. Iya sih, Warner Bros. Dicegah lagi, ganti Batman baru. Nah, awalnya Robert Pattinson mau masuk ke universe Snyder Cut. Tapi gak jadi. Awalnya kan dia mau dibuat versi mudanya Ben Affleck. Itu kan bagus ya kalau ide kayak gitu. Bagus ya. Gimana? Mukanya Pattinson sebagai Batman kan? Lumayan mirip lah. Oke loh. Bisa jadi, bisa nyambung lah sama face shape-nya oke, face shape-nya. Kan ya Batman tau lah ya, dagunya begitu. Dagunya dan gitu. Dark-darknya cocok. Iya. Kurang apa? Bagus Pattinson dimasukin di. Gue ada ide juga sih. Apa gimana? Si itu jadi Dick Grayson. Pattinson. Iya. Buset. Bisa. Nggak cocok. Bisa. Dick Grayson lebih yang fun gitulah. Iya sih. Ya. Ini mukanya cocok sih mukanya. Dan ya akhirnya kita di universe beda lagi si Pattinson. Iya sih. Belum Joker Phoenix. Oh iya. Aduh. Phoenix berbeda universe lagi. Orang mainstream ya ini kayak ibu-ibu anak-anaknya gitu ya mau nonton ini bingung pasti. Lah, kok kayak gini sih? Ya kan? Makanya Beda-beda universe aduh. ya kita teman-teman kita juga pasti kalau disuruh nonton DC kan pada malas ya. Iya. Alasannya apa? Ya alasannya Terlalu karena ribet. nggak jelas lah. Nggak jelas. Nggak ngerti. Iya. Ya karena apa? Karena nggak ada nggak di gini loh. Udah dibuat sama Snyder. Ya dari Man of Steel 1 meskipun bukan solo kayak Marvel solo baru Avenger. Ini kan memang Superman langsung ke BVS langsung Justice League gitu kan. Iya. Ya, tapi paling enggak kita bisa ngelihat nanti kan ada film solo lain gitu. Iya, Wonder Woman. Kalau kita kasih lihat kasih kesempatan buat si Zack Snyder, dia pasti bisa lah. Visinya di dia semua, coy. Pasti. Ya, tapi Warner Bros lagi-lagi selalu kayak gitu. Mereka tau panik sih. Hah? Mereka tau panik kan. Pengen ngejar Marvel gitu. Iya, Kebelet. kayak mereka itu Makanya gini, mereka kan lihat itu cuma dari harga, dari gitu kan, dari penjualan, pendapatan. Iya, pendapatan. Pendapatannya si Zack Marvel. Snyder punya DC sama Marvel punya Jauh. Kevin Feige ya? Iya, Kevin Feige Iya, Marvel. itu jauh kan. Jauh ya. Mereka kayak, aduh ini udah Zack Snyder nggak bisa lah gitu. Nggak bisa. Tapi ya memang sebenarnya gini, gue ngeliat ada satu benernya juga dari James Gunn. Apa? Kayak kalau misal gue melihat ya, kalau gue sebagai James Gunn ya, ada benernya juga dia ngeribut sebenarnya. Karena kalau misalnya kita terusin Zack Snyder, itu menguntungkan untuk kita para orang yang suka DC. Karena udah keren. Iya. Belum bakal JL1, JL2, JL3, nanti lawan Darkseid gitu. Semuanya udah kebentuk lah. Gitu loh. Udah di sini udah ceritain kemarin si Robinnya mati gitu kan. Robinnya mati dari kostumnya Robin kan ada tuh di film Batman vs Superman. Iya. Itu kan Robin mana sih? Tim Drake ya? enggak, itu di Grayson Robin. Oh, di Grayson. Yang mati di Grayson. Oh iya. Iya. What? Yang mati di Grayson bukan Jason Todd. Kalau di universe Zack Snyder, Oke, Tim Drake. Karena kok Tim Drake anjing. Tapi emang udah tua juga sih ya si Iya. Ben Affleck-nya kan. Ya, tapi pokoknya itulah udah visinya di dia semua lah. Nah, ya cuman ya untuk orang awam mungkin agak kurang ini ya. Kurang soalnya kurang ngulik kan. Orang awam kalau misalnya dulu Marvel Iron Man 1 terus Captain America 1, Thor 1 itu kan jelas banget tuh. Belum ada nyambung-nyambungnya tapi tiba-tiba udah di Avenger nyambung. Iya. Lama-lama enak. Jadi enak. Kaget gitu kan kayak Enak. keren Asik, juga. asik dan Asik. lama-lama orang yang udah ngerti Marvel jadi paham banget. Jadi, wow, Marvel gue tahu, gue nonton gini. Ya kalau DC ya terlalu buru-buru, gue setuju sebenarnya. Dan alasan James Gunn untuk ribut ya ada lah ya. Ada. Pengen buat rapi lah. Sebenarnya masa ribut gue setuju. Ya. Tapi cara dia ngeributnya itu gue gak setuju gitu loh. Iya. Kalau buat dibuat rapi sih ya oke lah, just fine dan bakal bagus juga. Dan ya kita tahu juga lah Henry Cavill sama Ben Affleck paling berapa tahun lagi sih, udah tua kan mereka berdua, apalagi Ben Affleck. Iya. Ben Affleck umur berapa anjir, kayak 40-an 50-an. Kayak 60-an nih sih dia. 50-an tau gue. 50-an ya? Iya, tapi itu Kalau si tua. itu 40-an sih.
Henry Cavill. Iya. Tapi itu udah tua, men. Lu kan si James Gunn emang punya visi 10 tahun buat DC gitu. Iya. Kayak dulu Kevin Feige pas awal-awal, gue punya visi 10 tahun yang gue targetin film ini udah jelas patternnya. Kan DC dari dulu nggak pernah ada tuh pattern kayak gitu kan. Iya. Semuanya cuma di otak si Snyder doang. Nggak pernah jelas ya, makanya berantakan. Dan James Gunn mau ngerubah itu dengan ngebuat Superman nih yang baru lagi nih. Superman versi muda. Dan kemarin gue sempat ngobrol discuss sama Bang Eka ya. Pasti kalian kayak tahu deh kalau kalian subscribe gue, biasanya harusnya tahu Eka Kramax ya. Kramax. Bang Eka bilang kemarin, yang lu mau tonjolin dari film Superman baru apa gitu. Kalau misalnya anggap aja Joker. Atau enggak film apa ya yang mau ditonjolin misalnya. Oh, Batman dah. Batman kan udah berapa kali diribut. Nah, terakhir kan Pattinson. Paling enggak dia punya nih clear plan yang jelas buat si Batman. Yeah. Dengan cara timbulin sisi detektifnya. Kalau awalnya action dari dulu kan action. Sekarang detektif kan fresh nih, baru kan. Fresh. Keren, kita suka nontonnya. Nah, kalau Superman apa mau ditonjolin coba? Nggak tahu sih gue. Coba Superman apa? Superman paling tonjolin cuman kayak ya dulu dia reporter tapi diem dia Superman ye. Nggak mungkin, paling dari sisi jurnalistiknya. Bisa. Jurnalistik. Kan dia kan seorang wartawan, tapi itu agak gimana gitu ya Superman. Karena Superman bukan tipe orang yang pintar. Gua kalau ingetnya Superman pasti gue cuma ingetnya kayak ya red and blue terus dia berantem pengen kuat lah gitu lah. Kita selalu ingat Superman ya, Clark Kent-nya bodo amat. Iya. Mungkin dia pengen nonjolin di situnya, cuman ya Clark Kent. Atau mungkin gimana ya? Sebenarnya bisa aja dia ceritain tentang pas dia apa sih kayak cara dia dewasa gimana gitu, cara dia fit in dengan orang lain. Nah ya mungkin itu, cuman itu kan gak terlalu spesial. Dan kemarin gue juga dapat insight baru dari Bang Mario Angelo, thank you Bang Mario. Kemarin dia bisa bikin ide nih, kayak film seri Smallville. Dulu ada seri Smallville yang mengenai Superman masih muda, dan itu bercerita mengenai awal mula dia bisa musuh rivalan sama si Lex Luthor. Jadi mereka berdua itu udah temenan dari dulu, dari muda. Temenan. Iya, di Smallville. Kayaknya bisa juga nih dimasukin. Dan kemarin Bang Eka juga bilang, kalau misalnya ya kita ngeliat patternnya si James Gunn sebagai sutradara, biasanya dia selalu tinggiin tuh villainnya dulu. Kita lihat Ego, God of the Galaxy 1, 2 ya. God of the Galaxy 1, kita lihat Thanos Ronan kan, fokus juga itu kan Ronan. Terus habis itu banyak lah film-film dia tuh rata-rata Peacemaker. Villainnya tuh kadang-kadang ditonjolin dulu nih di awal gitu loh. Jadi gimana ya? Bisa jadi ya untuk memulai universe ini dia munculin dulu Lex Luthor di awal untuk jadi temannya si Superman. Bisa sih. Bagus. Nah, dan yang gue bingung sekarang juga nih kan James Gunn fokus ke DC kan. Jadi God of the Galaxy apa yang ituin? Kan abis bos. Abis. Terakhir kan yang ketiga nanti. Oh iya terakhir itu. Terakhir. Kapan mati, ada? yakin mati semua gue. Ah iya. Feeling gue ya mati semua ya. Gue udah berkali 3 gak tau ya. Tapi pasti ada yang mati. Gak mungkin gak ada yang mati. Itu pasti. Iya tapi sih. kayaknya feeling gue mati semua. Enggak, kayak Groot gak bisa mati gak sih? Ya, tapi yang udah pasti mati kayak Rocket sih. Feeling gue. Atau ya, enggak Star-Lord. Aduh, Star-Lord lah. Gamora gimana? Ya, itulah ya. Tapi ya itulah James Gunn, kita selama ini udah lihat. Dan lu percaya gak sama James Gunn kan? Gimana? Sebenarnya kalau kita dari Guardians of the Galaxy, gue percaya sih. Percaya. Dengan ngebawa DC yang jadi beda banget. Iya. Nah, dan coba gue mikir James Gunn bakal ngubah DC-nya jadi kayak gimana tau gak? Kan kita udah tau lah filosofinya si Zack Snyder yang dengan slow motionnya main banyak banget kan. Selalu slow motion. Dark tones-nya, terus realistik, maksudnya lebih ke seriusnya. Kan dia gak ada main-main kan. Itu kan emang DC kan. Ya, makanya dan cocok banget sama Zack Snyder. Dan kalau misalnya James Gunn bakal beda banget nih. Gue yakin banget sama Zack Snyder karena mereka berdua kayaknya idealisnya tolak belakang nih. Zack Snyder yang lebih berat, ceritanya berat. Kayak gelap sama terang gitu ya. Iya. Nah, James Gunn gue lebih ngerasa bakal kayak The Boys nih. The Boys. Ah iya. Coba lu bayangin ya. Karena James Gunn selalu bawa dark jokes pertama. Iya. Kedua dia kadang-kadang main gore-gore gitu, main brutal, main sadis. Kita contoh Peacemaker, Suicide Squad 2, itu kan brutalnya gila kan. Sadis kan. Nah, kayak ya menurut gue bakal kayak The Boys yang versi yang terang, colorful, ceria-ceria, tapi sadis juga. Kayak DC-nya mau dibuat kayak gitu, feeling gue ya. Ya, gue sih percaya sebenarnya sama James Gunn, cuman gue sedihnya ya di Snydernya. Kayak gitu bagusnya juga lebih ke mainstream kan.
Mainstream. Iya, lebih ke mainstream. Orang lebih suka. Pasti lebih suka kan? Lebih suka ya. Karena banyak juga yang nggak suka DC karena darknya ya. Iya, dark ya, karena terlalu serius. Kayak kan sebenarnya gimana ya? Kayak beberapa orang kan emang nonton film untuk escape from reality kan. Iya sih. Mereka mau mencari kebahagiaan. Mereka nonton Zack Snyder jadi depresi anjing. Iya sih. Gue sih kayak gitu ya. Tapi gue bakal kangen banget loh. Gila, Henry Cavill. Jangan sampai Gal Gadot di recast. Gak ada. Karena kemarin udah ada rumornya nih. Ya, karena Wonder Woman di cancel kemarin. Jadi dan satu lagi rumornya di film Shazam 2. Di film Shazam 2 itu si Wonder Woman sama Henry Cavill kan awalnya bakal jadi Ada cameo. Dan kita lihat itu di trailernya Shazam 2 kemarin. Iya. Katanya dihilangin cameo-nya. Di-cut ya. Nah, aduh, kalau misalnya si Wonder Woman sih parah banget sih, James Gunn bakal dibully habis-habisan. Iya sih, soal apa ya, Gal Gadot itu emang the face of Wonder Woman. Mukanya gades banget. Iya Itu sih. nggak ada kelemahan, Sumpah, nggak ada celah. serius. Gue tahun 2000 aja, kalau gue ingetnya Wonder Woman, pasti gue ingetnya Gal Gadot. Ya iyalah, gila itu Gal Gadot. bener-bener perfect, cakep, seksi, mewah, Tinggi. berkelas, tinggi, mukanya hidungnya mancung, Iya. kayak Dewi, mukanya actingnya bagus. Wah, udah nggak ada kelemahan. Perfect buat Wonder Woman. Wah, dia it meant to be Wonder Woman lah Iya, pokoknya. she meant to be. Iya. Kayak Robert Downey Jr. ke Iron Man. Iya, gila. Atau kayak Ryan Reynolds ke Deadpool. Dan lalu tuh, ya itu Ya kan, aduh, kayak Wonder udah Woman. nggak bisa dipisahin dua-duanya tuh, nggak bisa Iya. dipisahin. Dan kalau lu nonton di Peacemaker, series Peacemaker, kita tahu di scene akhirnya, itu ada adegan Justice League. Justice League datang buat bantuin Peacemaker tapi telat, dan di situ mukanya Wonder Woman sama Henry Cavill nggak dikasih lihat, gelap karena waktu itu memang Henry Cavill kan belum balik. Iya. Wonder Woman juga nggak tahu nih, ambang-ambang lah. Nah makanya digelapin tuh. Awalnya gue kira kan ya, abis itu gara-gara di Black Adam muncul, nggak jadi nih, balik lagi nih. Bangsat, jangan-jangan ini karena Peacemaker kan saudaranya James Gunn. Bisa jadi ini clue dari James Gunn anjing kalau. Nggak, gitu kenapa di Black Adam dimunculin? Nah itu dia. Lu ngapain James Gunn ya? Taruh PHP ini ya. PHP-nya parah banget loh. Karena kita udah bener-bener excited banget. Iya. Pas Superman muncul di ending scene-nya Black Adam. Bener-bener dengan vibes yang baru, lagu klasik Superman, udah digini rambutnya kayak Superman yang dulu, birunya biru banget, matanya udah biru, udah cakep banget Superman-nya, badan lebih gede, keren banget itu. Cakep. Tapi sayangnya karena katanya ya Superman yang di situ cuman gara-gara si The Rock-nya mau. The Rock-nya manggil Henry Cavill. Lu ikut ini dong. Aduh. Dan akhirnya ikut kan. Aduh, bangsat banget anjing kalau gara-gara kayak gitu. Tapi ya kita harus dipaksa move on sih. Iya. Dan menurut gua untuk film-film berikutnya ya kita cuma bisa nikmatin doang, nggak bisa bahas lebih lanjut. Tapi ya menurut gua potensi terbesarnya di The Flash, karena The Flash katanya bakal ngambil Flashpoint. Gitu sih oke lah. Ya, Tapi oke, jadi Flashpoint bakal ngerubah semuanya. Jadi ini ributnya gara-gara itu, tapi cuman gimana ya? Kayak maksa gue bilang. maksa ya. Maksa karena belum ada konklusi. Ya, Darkseid-nya gimana, Cok? Seharusnya pas Justice League seperti Justice League dulu. Iya, pas menurut gua pas Justice League Klimaksin dulu gitu. Iya. Kayak apa ya? Misalnya kayak yang tadi gua bilang kan Justice League di end atau apa endpoint atau apa gitulah. Ya kita cuman punya Shazam 2 yang menurut gua nggak ada gunanya nih film, kayak cuman buat fun-fun doang. Terus paling gunanya di Aquaman. Aquaman 2 oke lah. Aquaman, Blue Beetle juga coba lihat. Lu bayangin Project Blue Beetle. Ini mau dibawa kemana coba nih Blue Beetle nih? Wah, ngerti sih. Ini aneh loh. Blue Beetle tuh kayak ini James Gunn punya Snyder nih. Bingung dia. Direktur siapa tuh direkturnya? Direkturnya ya beda lagi. Beda lagi. Cuman maksudnya paling enggak kan kita nggak tahu nih di bawah siapa filmnya. Iya. Visinya siapa? Atau cuman sekedar lewat doang. Aduh, kalau sekedar lewat ngapain ada film ini? Ini paling bisa mampus nih pendapatannya menurut gue. Iya. Blue Beetle. Orang karakternya nggak ada yang tahu lagi. Cuman orang-orang DC doang yang tahu. Iya, gue tahu sih. Iya, lu tahu gara-gara animasi ya? Iya, animasi. Nah, makanya kalau orang kayak gue yakin lah berapa persen dari mereka yang nggak ikutin DC banget pasti nggak tahu lah Blue Beetle itu siapa gitu. Iya sih. Terus tiba-tiba muncul, hilang terus tiba-tiba. Kayak buat apa sih? Oke, halo, bye. Iya, aduh. Gue kira kan awalnya, ini mau mulai perkenalin yang Justice nih atau Teen Titans nih Wih. dari Snyder gitu Gila. loh.
Itu keren banget sih, ntar ada Starfire, ada Raven. Padahal tuh udah keren banget. Gue suka banget kostum Blue Beetle loh. Cakep banget loh. Oh iya? Keren banget. Lu lihat aja deh. Kostum Blue Beetle. Enggak, belum bukan real, masih foto leak foto. Oh, leak. Leak foto keren banget. Ya, sayang banget James Gunn. Tapi ya kalau buat gue pribadi Siapa ya, tahu kan di universe dia bakal ada Blue Beetle juga. pasti ada. Kan dia bilang sendiri dia mau bawa orang yang populer sama yang nggak populer. Iya. Iya kan? Ya, tapi emang menurut gue sih kelebihannya James Gunn itu dia bisa ngebawa satu karakter yang nggak populer sebelumnya jadi keren. Ya contohnya Peacemaker. Gue cuma harapin doang ya, bakal ada film Teen Titans yang bagus, bukan live action Netflix itu yang ampas. Jangan. Ya. Ya gue sih percaya sama James Gunn ya. Dia bisa banget sih. Atau kalau apa ya, kalau nggak ada kayak nggak ada film series Teen Titans, kan itu dah Teen Titans yang itu animasi yang waktu itu, yang dulu bukan yang Go ya. Tapi yang gue sebenarnya gini nih, yang gue nggak ngerti audiens itu emang anak kecil dan emang sebenarnya lucu sih. Kayak Ben 10 lah ya. Iya kayak Ben 10. Ben 10 bangsa. Tapi nggak, Ben 10 mendingan. Kalau ini bener-bener pure buat anak kecil, kayak soalnya itu filmnya itu bener-bener apa sih? Seriesnya bener-bener cuman komik relief doang, nggak ada plot apa-apa gitu. Plotnya cuman pangan kayak suatu hari cyborg tiba-tiba mau keliling dunia apa gitu. Cuman ini doang kayak. Ya buat anak kecil lah ya. Iya. Emang targetnya itu. Ternyata emang itu, dan mereka juga pernah tuh filmnya collab sama Teen Titans sama. Mereka kayak ketemu universe apa gitu, gue nggak begitu nonton sih. Iya. Yang orang bilang itu lumayan bagus sebenarnya, karena mereka self aware. Gitu. Tapi emang DC kan selalu dari dulu bagusnya di animasi kan. Selalu animasi dia bagus-bagus. DC Amu bagus-bagus gila. Batman apalagi banyak banget tuh film animasinya. Bagus-bagus. Batman Brave and the Bold. The best. Keren-keren ya. The best. Katanya si Zack Snyder, si James Gunn katanya pengen gak mau pecah-pecahin universe DC. Jadi kayak animasi bakal semuanya nyambung langsung. Itu menarik sih. Bakal rapi. Gue percaya bakal rapi. rapi. Apa kabarnya Joker 2? Apa kabarnya Batman? Enggak, tapi kalau itu tetap diterusin. Nah, kita nggak tahu juga sih. Katanya nggak boleh dipecahin, kan mau terusin. Nah, gimana? Kalau feeling gue, paling ini mau diklimaksin dulu. Iya, habis itu udah. Paling buat film kayak stand alone lah. Iya. Tapi ya, aduh. Sayang ya. Padahal bagus-bagus aja. Joker bagus, Batman Phoenix, bagus. aduh, gue bakal kangen sih. Deh, Joaquin Phoenix bakal ada Jokernya juga. Batman-nya juga katanya. Bakal ada Batman ya. Jadi kita punya 3 Joker sama 3 Batman di waktu yang sama nanti. Ya kayak bingung orang. Joaquin Phoenix, Jokernya Barry Keoghan yang di The Batman, sama Jokernya yang James Gunn. Anjir lah. Ya tapi ya itulah, dari dulu orang nggak sukanya tentang DC kayak gini. Iya, hancur. Kebanyakan karakter. Gue pun waktu itu kan gue kayak bingung kan, yang animasi itu juga beda-beda semua kan. Tapi pas gue bener-bener gue watch pure YouTube sama sejam 2 jam. Baru gue ngerti kayak ini apa sih Universe 52 ternyata. Iya. Sebenarnya dari sini sampai sini gitu. Ini endingnya. Tapi kayaknya ya menurut gue emang ini mau ngambil referensi dari New 52. Jadi New 52 itu kan terjadi karena peristiwanya Flashpoint. Nah, Flashpoint Paradox. Iya, gara-gara itu jadi kan semuanya berubah kan. Ya, Superman jadi nggak pakai CD lah. Gitu-gitu kan. Terus Batman jadi si Batman jadi si Thomas Wayne lah. Ya, awalnya kan gitu kan. Yeah. Nah, tapi dan satu yang paling utama sebenarnya Cyborg. Cyborg itu sebenarnya munculnya di New 52. Awalnya kan Cyborg tuh Teen Titans kan. Tapi gara-gara New 52 dia di Justice League nih. Nah, kayaknya ya mau dirubah nih sama James Gunn. Jadi ya bakal nggak ada Cyborg karena kita lihat logonya nih, logo yang udah baru keluar nih. Itu nggak ada Cyborg di situ. Nggak ada. Ada Green Lantern. Nah, lebih bagus lah kalau mau Green Lantern karakter utamanya DC lah. Nah, sekarang Green Lantern yang mana nih? Kan ada yang hitam, ada yang feeling gue sih ya Hal Jordan lah ya. Hal Jordan ya. Kalau yang hitam kan si John Stewart. Iya. Si John Stewart. Dan kita lihat di situ, aku nggak tahu ini antara bisa cuma logo doang atau memang bakal kayak gitu. Feeling gue sih bakal kayak gitu nanti. Iya. Karena nggak bakal ngambil langsung. Satu lagi nih yang paling menarik nih, ini penting banget buat dibahas. Rumornya ya, Aquaman pun mau di-recast. Bangsat sih James Gunn. No, mau di-recast jadi apa? Jadi Lobo. Lobo apa? Lu nggak tahu Lobo? Musuhnya Superman. Jadi ya nanti lu, pada gua kasih gambarnya di sini Lobo ya. Nanti lu lihat sendiri kan. Tunggu. Jadi nggak ada Aquaman baru. Aquaman baru. Jadi bukan si itu kan, bukan siapa? Siapa sih pemeran Aquaman? Jason Momoa. Iya, bukan dia. Bukan dia. Ini ngasih rumor, tapi kayaknya sih yang terjadi bakal gini karena Lobo itu musuhnya Superman itu penampilannya bisa mirip banget nih sama si Jason Momoa nih. Jadi bisa jadi. Cuman ya sayang banget gila Aquaman kan udah bagus banget ya sama si Jason Momoa ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngikutin, tapi sebenarnya kalau kita liatin komik atau apa itu kan Aquaman kan itu pirang. Nah,
kayaknya bakal kayak gitu si James Gunn buatnya. Karena di logonya rambutnya pendek nih Aquaman ya. Bakal kayak yang kita lihat biasa Dan gitu. juga kalau Aquaman itu emang ada komik itu kan komedi kalau di komik. Lebih ke fun ya. Lebih Tapi ke emang fun. Jason Momoa juga fun sih. Sering lawak dia. Cuman emang yang lebih Tapi- lebih sangar. Bisa ngar dan itu sih aman Tapi kocak juga si Jason Momoa, gila. Cuman Coba. ya kita berharap ya buat James Gunn, lu gimana kan kasih untuk kata-kata terakhir lah untuk versi James Gunn-nya DC gimana nih? Don't fuck up. Ya, ini kita cuma berharap satu-satunya dari James Gunn. Iya. Karena menurut gua dia ngambil satu chance yang bener-bener kayak either lu mati atau hidup gitu. Iya, sebenarnya gini. Krusial nih. Gue mengerti sih, emang dia harus kayak gini. Harus kayak gini. Emang harus Kalau gini. emang mau ngalahin Marvel, 10 tahun ke lagi gitu loh. Ya ini kita bisa rasain efeknya 10 tahun lagi. Ini kayak apa sih? Udah kayak apa ya? Last resort gitu kan. Ya. Kayak ini do or die. Do or die, ya Do or bener. die. Do or die sih. Kalau dia gagal ya udah diisi. Gagal lu bisa dimaki-maki lu. Paling kayak dulu lagi restore the Snyderverse. Dulu kan selalu hashtagnya kayak gitu. Restore the Snyder. Bener. Snyder Cut dikeluarin. Semuanya bakal jadi sukses kan di sini. Sekarang Aus. Snyder Cut sukses kan? Sukses. Tapi emang nggak bisa menjangkau film penonton awam. Kelemahannya itu. Yes. Ya kalau emang nggak bakal bisa ngejar Marvel. Siapa yang mau nonton 4 jam? Bukan masalah itunya kan, nggak, karena emang masalah nggak ada building upnya gitu loh. Karena emang gimana ya karena buat orang di kayak kita aja yang suka film superhero pasti keren banget. Dan kemarin juga ya jangan lupa follow TikTok gue di @ngelantur_idn. Di situ gue udah bahas nih top 5 superhero movie of all time, dan gue masukin Snyder Cut tuh peringkat 3 bos. Film superhero terbaik sepanjang masa peringkat 3 ya, karena emang sebagus itu. Bahkan Infinity War di bawah. Gue taruh Infinity War di peringkat 4. 4. Yang kelima apa? Yang kelima. Kemarin yang kelima itu Logan. Oh, Logan. Ya itulah, itu menurut gua, dan Snyder Cut keren banget. Jadi sukses banget untuk orang kayak kita gitu. Cuman ya buat orang awam memang agak susah nih. Butuh ditarik-tarik, oh nonton lu keren banget. Males kan. Batman-nya siapa? Superman-nya ini, aduh, gua kemarin terakhir kayak nontonnya Christopher Reeve-nya deh Superman-nya. Atau enggak Batman-nya, kemarin Batman yang sama ini ya, sama Robin itu ya, yang lawan Mr. Freeze ya. Ini Josh Clooney. Bukan. Ada lagi nih. Batman Cut. Batman itu yang serem sama Joker ya. Oh ya, itu nggak mungkin nonton lah orang. Ya, itulah ya. Itu harapan gua untuk James Gunn, semoga sama kayak lu jangan digagalin. Iya, tolong. Ya inilah, oke lah, nggak apa-apa kalau mau ribut lah ya. Walaupun gua I believe. walaupun sakit hati nggak apa-apa, kita tahan sedikit. Kita rasain dampaknya 10 tahun ke depan. Oke? Ya, segitu aja dari Ngelantur. Jangan lupa subscribe kita di Ngelantur Indonesia, dan juga jangan lupa follow kita di Ngelantur_idn di TikTok sama Instagram. Yes. Jangan lupa juga Ken, kita punya baju juga Ken. Woi, apa nih? Kok ada Marvel? Marvel. Bukan. Oh, bukan. Ini Bukan. adalah nelayan versi Jepang nih ya. Weh, nelayan ya, bukan. Tapi- Tolong jangan di itu ya, jangan di apa sih? Tuntut su ya, siapa sih? Dituntut. Dituntut. Iya. Oh, ya beda kok Iya. ini ya. Beda. Bukan Spider-Man, ini Iya. Spider Fisher. Spider Fisher ya. Udah dimodifikasi, tenang aja. Iya. Dan keren banget, ini lebih estetik ya, gue buat lebih tradisional. Kalian bisa lihat, ntar gue kasih lihat langsung di sini, oke? Oke, Foto langsung. bajunya, ya langsung. Seret. Ya. Oke, keren kan? Keren kan? Aduh, gila ini. Limited edition, cuma Guys. ada 40, dan kalau nggak salah udah dibeli 5 atau 6 gitu. Iya, satu Gila. gua. Jadi ruang dalam. Dalam ya. Tapi jangan sampai kelupaan, kalau kalian mau pesan baju ini, langsung cek aja di Instagram kita di @ngelantur_idn. Yes. DM aja langsung. DM langsung. DM langsung atau lewat WhatsApp, di situ juga Bisa udah ada juga, nomornya. bisa juga. Langsung kontak, langsung kita bahas, langsung kita balas lewat admin kita, dia sendiri. Iya, Dan- atau nggak dia sih. Ya, dan itulah ya, baju dari Ngelantur gue yang gambar sendiri. Semoga kalian suka. Langsung beli aja di Ngelantur_idn. Oke, segitu ya dari Ngelantur. Langsung kita sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.